Hai adik-adik, terima kasih sudah menekan video ini. Channel ini akan berisi tentang video pembelajaran IPA SD, IPA SMP, dan juga biologi SMA. Untuk itu jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Kali ini kita akan masuk pembahasan baru, yaitu tentang topik sistem syaraf. Oke? Nah, di sini Miss mau tanyakan langsung. Bagaimana Miss bisa berbicara saat ini? Bagaimana Miss bisa menjelaskan materi ini? Bagaimana kita bisa merasakan gatal di kulit kita mungkin? Dan bagaimana kita bisa merasakan rasa sakit yang mungkin tidak sengaja tersenggol teman kita kakinya ya? Atau mungkin kena tusuk jarum atau ditusuk duri. Kenapa kita bisa merasakan sakit? Ayo coba kalian ketik pendapat kalian di chat box, oke? Di kolom komentar. Nah, jadi adik-adik, bagaimana kita merasakan itu semua adalah faktor syaraf di tubuh kita. Ya, syaraf itu apa, Miss? Nah, syaraf itu adalah sesuatu yang sangat-sangat bekerja untuk melakukan atau memerintahkan yang kita jalankan saat ini. Di mana, Miss? Sel-sel saraf tersebut? Nah, sel saraf itu dibagi menjadi dua. Oke, tapi sebelumnya dari sel-sel saraf ini akan dibentuklah menjadi sistem saraf. Oke, makanya Miss katakan tadi bahwa kita akan membahas tentang topik sistem saraf. Dengan adanya pengumpulan sel-sel syaraf tadi, maka terbentuklah sistem syaraf. Nah, sistem syaraf ini fungsi utamanya adalah untuk menginput sensor. Artinya dia akan mengumpulkan reaksi-reaksi yang terjadi dari luar, lalu akan diproses dalam organ, lalu akan ada yang namanya kontrol otot dan kelenjar. Jadi otot dan kelenjar yang ada di tubuh kita juga bekerja. Nah, nanti sampailah ke sistem saraf pusat dan syaraf tepi. Dan itu bertempat di bagian kepala kita, di otak. Sehingga sudah pernah kita bahas bahwa otak itu sangat-sangat berperan penting ya. Jadi jangan sampai otak kita atau bagian kepala kita ini terluka, atau mungkin kalian bermain-main pukul-pukulan kepala. No, itu tolong dihindari ya, karena kalau sampai otak kita terganggu, maka semua organ yang ada di tubuh kita juga pun akan terganggu. Oke? Nah, jadi di sini sistem syaraf itu tersusun atas otak tadi ya. Lalu syaraf tulang belakang juga. Tulang belakang, masih ingat di mana ya? Tulang belakang berarti di bagian sini, tulang yang ada di bagian belakang kita. Lalu di organ-organ indera juga. Ya, kita memang belum pelajari tentang panca indera, namun misalkan berikan sedikit. Indera itu berarti mata, hidung, penciuman ya, lidah, telinga, pendengaran, dan juga kulit, peraba. Jadi di semua indera ini juga ada syarafnya. Oke, kemudian ada juga yang namanya sel syaraf di sana dan neuron. Nanti akan ditunjukkan dengan menggunakan gambar ya. Oke, jadi dibentuklah sistem syaraf ini tadi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sekarang sebelum ke pembahasan sistem saraf, kita akan bahas sel-sel sarafnya. Sel sarafnya itu disebut dengan neuron. Neuron adalah
berperan sebagai pembawa pesan atau informasi yang disebut dengan impuls. Jadi si neuron membawa pesan dan informasi. Contohnya berarti saat kita berbicara atau Miss melihat sesuatu, si neuron langsung bekerja. Wow, berarti indera penglihatan dari Miss Vero ini sedang melihat meja. Neuron langsung menangkap. Itulah yang namanya impuls. Impuls ini akan dibawa dari otak ke setiap bagian tubuh. Oke, akan dilanjutkan. Nah, si neuron mengirimkan impuls itu, apa yang kita lihat tadi, dengan cepat. Bahkan kecepatannya itu mencapai 150 meter per detik. Per detik dia bisa mencapai 150 meter. Sangat cepat berarti ya. Dan inilah yang menyebabkan impuls tadi terkirim ke otak. Lalu hanya membutuhkan beberapa detik juga. Nah, jadi nanti akan diterjemahkanlah apa yang kita lihat, diterjemahkan oleh si sistem saraf, lalu disampaikanlah ke mulut. Oh, berarti mulut kamu harus mengatakan kamu sedang melihat ini. Begitu. Ya, jadi bukan terjadi seperti itu aja. Kita melihat, kita saja melihat langsung mungkin bisa tahu, oh itu bajunya warna merah. Bagaimana si mulut bisa mengatakan itu berwarna merah? Karena semua syaraf langsung bekerja dengan cepat untuk menyampaikan itu apa. Atau kita mungkin makan, aduh asam sekali. Nah, bagaimana lidah bisa merasakan itu asam? Berarti sistem syarafnya langsung bekerja menyampaikan makanan itu adalah beras atau rasanya cukup asam. Seperti itu ya. Jadi jangan sepele dengan sistem syaraf ini. Oke. Nah, sekarang misalkan tunjukkan bagaimana bentuk dari sel saraf. Oke, perhatikan ya, ini adalah gambar dari sel syaraf kita. Jadi ini ada di setiap sistem syaraf ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Oke, dan ini adalah permukaannya ini disebut dengan badan sel. Di dalam badan sel terdapat nukleus. Lalu setiap bulir-bulir yang kecil di sini, di pinggiran ini disebut dengan dendrit. Oke, lalu di sini ada yang namanya akson. Akson ini akan ditutupi dengan selubung mielin. Oke, lalu di bagian ujungnya terdapat ujung akson. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian sistem saraf pusat. Nah, saraf pusat itu terdiri atas otak dan tulang belakang ya. Otak dan syaraf di tulang belakang. Nah, fungsi dari otak ini adalah organ yang memberi perintah pada sistem saraf. Jadi otak memberi perintah pada sistem syaraf. Lalu otak ini dia itu terdiri atas beberapa bagian lagi, yaitu otak besar atau cerebrum, kemudian otak kecil atau cerebellum. Oke, kalau tadi otak besar cerebrum, kalau otak kecil cerebellum. Nah, kemudian ada hipotalamus dan juga batang otak. Oke, nah untuk letaknya kalian boleh perhatikan gambar ini ya. Oke, sekarang semua coba diperhatikan. Kita akan bahas apa saja itu bagian dari sistem saraf tadi, khususnya pada otak ya. Jadi tadi otak besar itu adalah bagian yang pertama, di mana otak besar ini berperan dalam pengambilan keputusan, berpikir, dan menggerakkan otot ketika kita memakai komputer. Nah, emosi dan kemampuan kita menggambar juga diatur oleh otak besar. Oke, kemudian otak kecil ini berperan dalam keseimbangan tubuh, koordinasi gerakan tubuh,
dan menjaga agar kita mempunyai postur tubuh yang baik. Nah, belum sampai di situ. Ada juga tadi hipotalamus, yaitu berperan ketika kita merasa haus atau lapar. Hipotalamus juga berperan untuk menjaga suhu tubuh dan kerja organ dalam tubuh. Nah, yang terakhir tadi ada batang otak, berperan dalam reaksi mendadak tubuh. Contohnya saat kita mungkin tadi merasa kesakitan saat ada duri yang kena ke kaki kita, seperti itu. Kemudian saat kita bersin juga, batang otak juga mengatur denyut jantung, tekanan darah, kesadaran, siklus tidur, dan kecepatan bernapas. Oke, berarti keempat bagian dari otak ini sangat-sangat bekerja sama ya, langsung mengambil perannya masing-masing. Jadi Miss harap kalian sudah paham tentang sistem saraf pusat khususnya pada otak. Oke, adik-adik, sekarang setelah mengetahui apa itu sistem saraf pusat khususnya pada bagian otak, sekarang kita akan beralih ke sistem saraf tulang belakang tadi. Ya, kita kan masih membahas tentang otak saja. Bagian saraf tulang belakangnya belum. Nah, ini juga berhubungan masih dengan neuron atau sel saraf yang tadi. Jadi, saraf panjang yang tersusun di dalam si saraf tulang belakang itu tersusun mulai dari bagian otak kita ya. Jadi dari otak itu berhubungan langsung dengan bagian tulang belakang. Oke, dia dari bagian otak memanjang sampai ke bagian tulang belakang kita. Itulah saraf tulang belakang. Nah, ini akan membawa informasi ke otak. Jadi, si saraf tulang belakang membawa informasi ke otak lalu diterjemahkanlah. Maka terjadilah yang tadi. Bagian-bagian dari otak tadi pun bekerja mengambil perannya masing-masing. Oke, selanjutnya sekarang kita akan fokuskan kembali ke bagian sistem saraf tepi. Oke, nah sistem saraf tepi ini terdiri dari sel saraf sensorik dan motorik. Kalian pernah mendengar sel saraf sensorik dan motorik? Oke, nah apa itu sel saraf sensorik? Sel saraf sensorik itu membawa informasi dari berbagai bagian tubuh ke tulang belakang dan otak. Ingat ya, sensorik membawa informasi dari semua bagian tubuh ke tulang belakang atau ke saraf tulang belakang dan otak. Nah, selanjutnya sel saraf motorik itu apa, Miss? Dia membawa informasi dari tulang belakang ke otak lalu ke bagian tubuh. Oke, jadi bergantian. Nah, adik-adik boleh perhatikan, inilah gambar dari sel saraf tadi ya. Ini adalah otak. Oke. Lalu tentunya saraf dari otak itu berhubungan dengan saraf tulang belakang kita. Ini dia, sampai bagian ini. Oke, jadi di sini kalian jangan sepele. Sebenarnya di bagian tulang belakang kita itu ada saraf. Ya, ini dia dalam bentuk wujud rangka. Coba diperhatikan. Bagian tulang belakang itu kan punya ruas kan? Ini sudah kita pelajari di sistem rangka tubuh ya. Harap kalian masih ingat, jangan sampai lupa. Lalu di setiap ruasnya inilah terdapat saraf tulang belakang. Ini contoh, diambil potongannya menjadi seperti ini. Nah, lihat, tepat di bagian tengah. Itulah saraf tulang belakang. Atau biasanya ini di bagian sumsum tulang belakang. Ini bisa terlihat jelas saat kita mungkin memakan sumsum tulang belakang dari
sapi. Jadi sumsumnya itu, di dalam sumsum itulah terdapat syaraf dari sapinya. Sekarang kita akan masuk ke bagian sistem saraf yang terakhir, yaitu sistem syaraf otonom. Aduh, apa lagi ini, Miss? Oke, jangan khawatir ya. Jadi kalau kita bisa fokus mendengarkan, sebenarnya materi ini tidak akan berat. Namun kalau kita langsung bosan, pasti materi ini pun tidak akan sampai ya. Begitu juga dengan syaraf kita akan langsung lemah jika kita pun tidak bersemangat mendengarkan sesuatu seperti itu. Jadi misalnya syarafnya semua masih fresh ya. Nah, sistem syaraf otonom ini berperan mengatur kerja organ hati, lambung, jantung, dan paru-paru. Berarti sistem syaraf otonom itu sepertinya langsung berpusat mengambil bagian organ dalam ya, yaitu hati, jantung, paru-paru. Nah, jadi si hati, jantung, paru-paru itu bisa bekerja melakukan tugasnya itu karena ada juga sistem syaraf otonom yang mengatur. Nah, di sini sistem syaraf otonom terbagi lagi ya. Ada yang dimaksud dengan sel saraf parasimpatik, sel saraf parasimpatik, dan satu lagi sel saraf simpatik. Nah, apa ini sel saraf parasimpatik? Sel saraf parasimpatik itu fungsinya dalam tubuh itu dalam keadaan normal. Jadi kalau mungkin kita melakukan aktivitas yang normal, yang biasa saja, maka yang membuat hal itu terjadi adalah sel saraf parasimpatik. Oke? Nah, lalu ada juga yang namanya homeostatis. Homeostatis itu adalah saat tubuh kita itu menjaga kondisi internal. Oke? Seperti suhu tubuh. Jadi, suhu tubuh kita ini bisa menyesuaikan itu berarti karena ada homeostatis. Oke, ingat ya. Lalu yang terakhir sel saraf simpatik. Itu adalah untuk mempersiapkan jika mungkin tubuh kita mengalami keadaan darurat. Contohnya kita pusing tiba-tiba, kita pingsan tiba-tiba, mungkin perut kita tiba-tiba kram, itu karena ada si sel saraf simpatik. Oke adik-adik, karena waktu kita sudah habis, demikianlah beberapa penjelasan berkaitan dengan sistem saraf. Tadi sudah dibagi menjadi 3, sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan sistem saraf otonom. Oke, sekali lagi Miss ulangi. Sistem saraf dibagi menjadi 3, sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan sistem saraf otonom. Dan masing-masing ada bagiannya lagi ya. Miss ulangi sekali lagi ya. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan saraf tulang belakang. Lalu sistem saraf tepi itu berhubungan dengan otak dan si saraf tulang belakang. Jadi sebenarnya berkaitan ini. Setelah dari sini dibawa ke sistem saraf tepi. Lalu si sistem saraf otonom itu tadi bekerja pada bagian organ hati, jantung, paru-paru untuk mengatur semua kondisi tubuh kita. Oke, sekian video ini. Miss harap berguna untuk kalian. Dan jika kalian punya pertanyaan, boleh sekali kalian cantumkan di kolom komentar. Dan setiap mungkin dalam pembelajaran tadi Miss bertanya kepada kalian dan kalian ingin menjawab, boleh juga dicantumkan di kolom komentar. Oke adik-adik, jadi kita tutup dan tetap dukung channel Miss dengan cara like di akhir video. Dan jangan lupa, bagi kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notif video terbaru dari Miss. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.